Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan angkat ke atas. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang pendek. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Sikap pokok. Kurang gas. Sikap pokok. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jos. Lanjut. Sambung Apep. Ya satu-satu, stop cuci tangan dulu.
Silahkan kalau mau minum ambil air minum di situ itu. Minumnya di situ ambil aja. Tapi pakai gelas sendiri ya. Itu di situ. Aquanya di situ aqua. Agak mundur jaraknya. Ah. Yo rapi agak mundur. Langsung minum istirahat dulu. Sisanya boleh cuci sana. Cuci sana boleh. Kondisi masuk pandemi kita harus melakukan ujian. Ujian ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelulusan kalian. Ini ujian dari LSP. Jadi LSP mendapatkan bantuan, LSP SMK Jabu maksudnya mendapatkan bantuan itu menguji sebanyak 20 anak di dulu. Makanya kalian uji LSP yang kedua. Yang pertama kemarin sudah beberapa anak jangan lupa. Yang sekarang yang kedua. Nah uji ini hanya satu klaster maksudnya satu materi, yaitu perbaikan panel bodi, dikhususkan di bagian hanya hammer doli utawa menteng. Sudah seperti itu. Nah, yang harus kalian lakukan sekarang itu melakukan hammer doli sesuai SOP. SOP-nya apa? Nanti saya jelaskan dan sampai selesai. Nah, gunanya apa ujian kalian itu? Ketika kalian mendaftar, misalkan sertifikat TKN atau sertifikat apapun ini bisa dilakukan karena ini diakui di seluruh Indonesia. Meskipun yang diuji hanya satu klaster, yaitu perbaikan bodi khususnya di hammer itu. Nah, yang pertama kalian bisa baca dulu itu. A. Persiapan kerja. Satu, mempersiapkan tempat kerja hammer doli. Jadi tempat kerjanya kamu nanti cek tempat kerjamu itu sudah bersih, rapi apa belum. Yang kedua, menyiapkan peralatan hammer dan doli. Hammer doli itu peralatannya apa aja kira-kira? Ya hammer dan dolinya itu. Terus safety-nya apa? Masker, pelindung telinga, wirpak, sepatu safety. Ya. Terus apa lagi? Masker, apa lagi? Topi teknisi, apa lagi? Kacamata tidak usah dipakai karena apa? Di sini tidak terlalu fatal dan kadang kacamata itu malah mengganggu. Nah, dewi keringetan gitu, masker balik, malah kita nggak kelihatan. Jadi kacamata digunakan. Jadi safety yang hari ini dilakukan, tapi juga nggak perlu. Kenapa? Kita tidak ada zat-kimia yang bisa rusak kulit rambut. Jadi nanti hanya masker, sarung tangan, pelindung telinga. Itu ya. Nanti yang saya praktekkan di sini saya tidak pakai pelindung telinga karena saya harus menjelaskan ke kalian. Nah aku nggak pelindung telinga, PT Kon malah aku kurang malah tak jelas. Ya. Terus yang B, proses yang nomor 1 dulu, memeriksa area kerusakan. Yang kamu bawa adalah lembar penilaian penguji. Jadi lembar penilaian penguji itu ketika kamu melakukan satu kesalahan nilainya 0. Misalkan yang 1A memakai safety, kok kue kadang garu-garu ini ngoprok.
memeriksa langsung nilai safety 4 itu silang. Ya. Terus yang B, memeriksa kerusakan secara visual. Visual itu secara mata, kita melihat. Ya. Jadi ini lukanya kamu lihat cukup dari dua sisi samping kanan dan samping kiri. Kira-kira jarak 1 meter. Kenapa harus 1 meter? Karena kalau kita lihat dari dekat seperti ini nggak kelihatan. Karena kita butuh pantulan cahaya. Jadi kita harus kira-kira 1 meter seperti ini. Nah, kelihatan. Oh, ini kira-kira sakmono. Satu lagi. Oh, kira-kira dekoknya sakmono kelihatan. Nah, itu namanya visual. Kalau nanti kamu hanya melangkah hanya satu sisi, berarti nilai 4 hilang. Utawa kayak kudune ngeceknya jaraknya kira-kira sampai kok bodolnya sak menit terus. Ini malah ngocong ini misalkan. Nilainya jelas. Ya. Itu. Lalu yang C, memeriksa kerusakan dengan sentuhan tangan menggunakan sarung tangan. Sama. Kerusakan ini kan bulat. Jadi kita harus memeriksanya secara vertikal, horizontal dan diagonal. Seperti ini. Cek seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak akan merasa kalau seperti ini. Jadi ngelus-ngelusin, nah, dirasain. Tapi jangan meremlek ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi vertikal, horizontal dan diagonal. Sama ketika kamu hanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak ada seperti ininya. Nilai. Kalau dibalik Pak. Boleh. Yang penting melakukan ke semua pemeriksaan itu. Ya. Karena ketika nanti praktek, buku panduan yang saya kasih tadi itu tidak boleh dibawa. Hanya kamu sebagai pengetahuan. Yang selanjutnya D, memeriksa kerusakan dengan penggaris. Ya. Ini penggaris kalian. Dan ketika memeriksa kerusakan dengan penggaris, sekalian kalian tandai kerusakannya daerah mana. Misalkan ini pensil dermatograf, ini star baja. Kamu cek sama, memeriksanya juga di posisi vertikal, horizontal, diagonal. Cek dulu seperti ini. Nah, memeriksanya jangan seperti ini. Kenapa? Ada yang tahu kok seperti ini salah? Kalau panelnya itu tidak lurus. Nah, kamu harus tahu panel yang luka ini lurusnya dengan mana. Oh, batas lurusnya dengan ini. Kalau kamu ngeceknya sampai atas seperti ini, otomatis panelnya melengkung kok gini, kan malah salah. Lurusnya dengan mana? Dengan sini, berarti kamu posisinya dengan sini. Nah, itu. Oh, taruh dicek. Seperti ini. Nah, itu seperti ini. Kasih tanda. Lalu secara horizontal cek dulu. Secara diagonal cek juga. Nah, ini membutuhkan ketelitian karena waktu kalian nanti cukup lama, antara 10 sampai 30 menit, cukup lama itu. Nah, kalau sudah dapat titik, kalian bunderi. Bunderi ini dikira-kira, tidak usah pakai jangka ya. Nah, sudah, ini sudah mencakup di area menentukan area kerusakan dan memeriksa dengan mistar baja. Lalu yang selanjutnya adalah memeriksa kerusakan dengan cara ditekan-tekan. Ini memeriksa apa? TikTok itu semua panel memang pasti balik seperti ini. Tapi yang dimaksud TikTok adalah ketika didorong dia tetap ke dalam, ketika dikembalikan dia terus keluar. Jadi panel itu wis TikTok wis mulur. Mulurnya terlalu besar. Lah kamu sebelum perbaikan cek dulu nanti. Ya. Cek seperti ini. Nah, ini masih kuat toh? Berarti nanti ketika ini kuat, jangan sampai setelah perbaikan malah jadi TikTok. Berarti orang dari ini malah rusak. Ya. Tapi misalkan nanti kok kamu sebelum praktek kok sudah TikTok, bilang ke pengujinya Pak ini sudah TikTok.
nanti kalau TikTok lagi nggak apa-apa. Yang B, proses ini ada yang tanyakan? Tidak ada, mudah. Sekarang yang nomor 2, melakukan perbaikan dengan teknik palu dan duri. Yang A, pastikan tangan kanan sarung tangan katung dilepas saat memegang palu. Karena apa? Sarung tangan ini licin, beresiko lepas palunya. Jadi tangan kanan, mari kok ya. Jadi harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Supaya lebih terasa juga kita melakukan pemukulan, ya, dilepas. Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan cara memegang palu sesuai dengan SOP buku Toyota. Memegang palu seperti ini posisinya. Jempol nahan, jari yang lain menahan ke bawah. Dan ini kira-kira berapa ya? 2 sampai 5 cm kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikoreksi kalau yang jelas dikasih jarak. Jangan terlalu seperti ini. Karena terlalu seperti ini ngayunya terlalu kenceng. Atau kalau terlalu dekat malah nggak bisa terasa ngayunya. Jadi kira-kira seperti ini. Terus ketika kamu ngayun ke palu, yang kamu ayunkan adalah pergelangan tangan. Karena palu ini digunakan hanya untuk memukul, mengembalikan dorongan kalian, bukan untuk memukul supaya kembali. Misalkan itu kok ini ya, tembak antem. Tapi pukulan ini bukan untuk mengembalikan ini, tetapi untuk mengembalikan ini doli berdorong set seperti ini. Kalau tidak kamu pukul sekelilingnya pas garis itu, nanti ketika doli ini dilepas pasti akan kembali lagi. Barbar ini loh. Nah, ini pukulan ini hanya untuk apa ya? Menguatkan dorongan kalian. Ketika seperti ini didorong, les, dihantam alam. Maka ketika ini dilepas dia tidak akan kembali sepenuhnya, mesti akan. Ini namanya teknik off doli. Doli dipukul tidak sama dengan posisi dolinya. Sorry, hammer dipukul tidak sama dengan posisi dolinya. Gitu. Lalu aplikasikan palu kayu dahulu untuk mencegah stretching. Stretching itu palanya ngulur atau mengeras. Bisa mengulur atau bisa mengeras. Karena ini hanya untuk off doli. Jadi pertama harus palu kayu. Jangan sampai pertama kamu langsung pakai palu besi atau smoothie hammer ini. Karena bisa mengakibatkan apa? Karena pukulan yang pertama itu pasti lebih keras daripada pukulan terakhir. Bisa menyebabkan nanti poin yang penilaian bekas titik-titik mata palu. Ya. Terus yang selanjutnya adalah aplikasikan palu kayu dulu. Terus perhatikan cara memegang doli. Doli nanti yang disediakan hanya 2. Yang satu ini untuk mengembalikan panelnya bangkuk, yang satu ini untuk penghilangan garis. Ya. Mau pegangnya gimana? Pegang aja yang nyaman. Doli benrak melayu. Levelnya seperti ini, menahan pojok sini, menahan pojok sini, ini menahan doli. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita mendorong nanti, ya kita tahan seperti ini. Maka ini dia nahan ya, karena kalau kita tidak nahan seperti ini, suruh main-main. Ya. Pastikan kamu lihat, cek bagian mana yang paling utara. Nah, seperti ini kita dorong. Nah, kita dorong sampai nonjol. Nah, kalau sudah nonjol, kita pukul sekelilingnya ini. Jadi ngantem iki halus, asik, wah remuk, ya. Nah seperti ini kita cek, sudah kembali belum? Kita kan tadi bisa terlihat tuh. Nah sudah berkurang, areanya seperti ini. Nah,
Belum, kita ulangi lagi. Nah ini yang membutuhkan kesabaran kalian. Makanya waktu bisa 10, bisa sampai 30 menit. Pastikan pijakannya sing enak karena nanti kalian kerjanya mandiri. Dan ojo grogi, ojo bingung, santai. Penguji hanya menilai kalian, tidak akan menegur kalian. Tekan sing kuat sampai maju. Dan pasti membuat kalian berkeringat. Ini dorongnya kuat. Dorongnya kuat. Ingat ya, mukulnya di sekeliling area kerusakan. Area kerusakan di sini yang kamu dorong adalah yang area garis ini ya. Terus kamu mukulnya sekeliling karena off dolly. Jadi kita tonjolkan, kita pukul sekelilingnya supaya ketika lepas tidak kembali lagi. Nah, cek nih. Cek visual gitu ya. Nah, habis balik. Cepet. Enggak lama. Tinggal garisnya. Nah, sekarang untuk menghilangkan garis kita harus menggunakan teknik apa? On dolly. Karena itu panelnya lebar, kita kasih tatanan lebar. On dolly berarti sama. Seperti itu, ya. Sama ini juga sedikit didorong. Tidak. Kalau di mobil mungkin lebih enak karena mobil abot. Ini kan enteng. Jadi ini main melayu. Lah on dolly itu hilangkan garis seperti ini. Tapi tidak semuanya nanti bisa ya. Karena seperti ini kan bekas debol ini. Yang penting saya, Pak Kandirin, Pak Heri, Pak Jati, Pak Wur tahu cara kalian benar, gitu ya. Dan nanti penilaian saya itu sama penguji yang lain minimal kembali 60 sampai 80% kembali itu sudah bagus, ya gitu. On dolly cek. Ini yang belakang gerakan ya. Ini saya gerakan. Melubah. Jadi kok dipijet. Kan suaranya antara dolly dan hammer jadi satu. Nah, balik. Hati-hati aja bablasan ya, ini nyuruh front malah melengkung. Dan ketika sudah selesai, cek kerataan secara visual perabaan dan garis. Dicek meneh. Ketika nanti kamu ngecek kok hanya visual toh, kiri, kanan, wis, ora mbok cek meneh. Nilaimu 4 enggak. Atau secara visual kamu cek, terus secara perabaan kamu cek, tapi secara penggaris tidak dicek tidak sama. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau on dolly berarti palu ya. Palu namanya smoothing hammer. Smoothing hammer. Pakai palu. Jangan pakai palu kayu. Kalau pakai palu kayu tenaganya kurang susah. Makanya pakai smoothing hammer dan di ujungnya ini yang kecil supaya dia lebih fokus. Jadi ya, megangnya seperti ini. Jangan salah. Jangan seperti ini. Ngayunya juga sama, jangan. Tapi kayaknya seperti ini. Ini perjalanan. Makanya nanti kalau suara sing gater berarti salah. Tik 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 tik, tik kok ini gitu. Nah. Ada lagi? Enggak ada ya. Terus yang C, hasil kerja. Yang A, kerataan. Nanti juri atau penguji ngecek kerataan balik paling paling 100%. Wis, 100% dianggap apik. Tapi nek kurang dari 60%, nilai 20 kalian bilang. Ini nilainya 20 loh. 10 loh ini. Gila. Tidak membekas mata palu dicek. Ono bekas anteman ra. Sing jero enggak ada. Bekas kuwi bisa terlihat ketika kalian antemnya pakai lengan. Tapi kalau pakai pergelangan tidak menunjukkan. Dan mukulnya harus sebisa mungkin ketika nempel di panel
ini malah rusak. Itu. Terus yang terakhir, hasil terapi yang kerja, kamu selalu safety. Kalau kamu semua poin itu kamu lakukan dengan benar, berarti safety-nya dapat. Itu selesai, waktu tidak merugi, dapat poin 5. Cukup dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti main 5-5. Yang tidak main boleh istirahat di ruang sini. Ya, di situ ada tempat istirahat. Kalau tidak ada, kita berdua dulu semuanya. Kita selalu